Nih, saya tegaskan sekali lagi bahwa kami berkomitmen untuk mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja agar aturan-aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan. Dan kita tahu bahwa ini disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi data BPS menunjukkan bahwa di era pasca undang-undang ini, bahkan bila dibandingkan dengan statistik di era kepemimpinan Pak SBY, pengangguran itu turun 5,3%. Di era Pak Jokowi turunnya hanya 0,73%. Oke? Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi dengan aturan yang seperti ini. Justru kita harus memastikan. Lalu yang tidak kalah penting, kita ini tidak bisa menerima ketika pemenuhan hak pesangon pada korban PHK tidak diberikan secara penuh. Ini adalah hak yang menurut kami harus dipastikan terlaksana dan pemerintah tidak boleh abai, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak-hak itu terjadi. Jadi kami ingin memastikan review atas Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja insya Allah kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi. Baik Pak, berarti fix ya, kalau anak sekarang bilang berarti fix di review ya Pak ya? Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, siap. Kalau saya boleh sampaikan, ini di luar yang 2 menit tadi. Iya Pak, ini di luar 2 menit Pak. Di luar 2 menit. Bukan hanya terkait urusan perburuhan, tapi hubungan pemerintah pusat daerah yang termasuk kewenangan banyak sekali yang justru menimbulkan permasalahan. Yang ujungnya merepotkan pengusaha-pengusaha juga. Betul Pak. Ujungnya, jadi kita ingin agar ketika nanti dilakukan revisi benar-benar tuntas, tidak meninggalkan masalah, jangan sampai mengejar deadline tapi keteteran di pelaksanaannya. Itu baik, jawabannya. Siap Pak. Kita lanjut di segmen pertama. Amin, gimana nih? Wah, jadi di segmen gimana nih? Kita akan melihat pertanyaan juga dari teman-teman. Pak, ini ada 4 juta orang yang jadi driver dan kurir online Pak. Ini berdasarkan data itu ada sekitar 4 juta. Jasa mereka itu menggerakkan ekonomi dan ini luar biasa dan tidak main-main. Mereka punya peran penting dalam ekonomi nasional dan kurir ini masih banyak masalah dengan status kerjanya Pak. Masih bermasalah dengan status kerjanya dan beberapa inspirasi tadi mengenai payung hukumnya yang belum jelas. Apa komitmen Bapak untuk melindungi driver online khususnya terkait status dan pelindungan kerja mereka Pak? Nah ini yang tadi saya sampaikan. Saya dengar dari panitia, banyak calon peserta yang menelpon tanya, apakah ada pengganti ongkos transportasi bagi pengemudi ojol yang ikut hadir di acara ini. Dan dijawab tidak ada, karena kami memang tidak punya bekal-bekal seperti itu. Tapi yang menarik, ketika dengar tidak punya, bukannya tidak datang, tetap datang dan ikut acara ini. Oke? Jadi di situ yang saya bilang, saya beri rasa hormat pada teman-teman yang datang. Ya. Begini teman-teman sekalian, kami di dalam mengatur tentang hubungan industrial ingin mengedepankan dan selalu di masa lalu pun begitu, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Jadi ke depan kami menawarkan kepada semua rekam jejak. Insya Allah kita akan terus menjaga aturan-aturan itu sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, bagaimana dengan pengemudi ojol? Menurut saya harus kita tegaskan bahwa ojol adalah pekerja. Itu jelas. Jadi walaupun di undang-undangnya itu disebut sebagai
pekerja di luar hubungan kerja. Tapi disebut sebagai semata-mata mitra saja, itu juga menurut saya tidak tepat. Teman-teman sekalian, kami melihat di beberapa negara, ini praktek beberapa negara, ada yang melakukan perubahan menjadikan mereka sebagai pekerja di dalam perusahaan online. Ada yang menjaga bentuk sebagai kontraktor independen, okay, atau mitra. Nah, di beberapa tempat kita menyaksikan ketika itu dimasukkan jadi pekerja, yang terjadi justru peningkatan biaya, ujungnya justru malah beberapa memutuskan keluar dari bisnis, yang akhirnya malah merugikan. Di sisi lain, independen kontraktor atau mitra, kita menyaksikan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang penuh, yang seharusnya sebagai orang yang bekerja. Jadi menurut saya prinsipnya pekerja, lalu kita harus duduk bersama untuk merumuskan pola yang barangkali kalau Indonesia berhasil, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang merumuskan pola kerja hubungan antara aplikator dengan pekerja. Karena fenomena di seluruh dunia hari ini belum ada satu pola yang tepat. Kita harus bekerja bersama. Tapi apa prinsipnya? Menurut saya negara harus hadir untuk membantu memberikan jaminan kerja, jaminan kesehatan kepada semua yang bekerja di industri online, ojek online ini. Harus. Bahkan kalau dalam catatan kami, semua regulasi yang terkait dengan ini harus disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Siap. Kementerian Kerja tidak boleh absen, justru harus hadir dan menyusun regulasi untuk para pekerja online. Lalu yang tidak kalah penting, saya membayangkan dibuatkan semacam BPJS Ketenagakerjaan khusus ojol. Lalu banyak program dari pemerintah seperti subsidi pendidikan, KIP plus KIPK plus akan diberikan pada semua pengemudi ojol yang terlibat di sini. Jadi, Bapak sekalian, ini bagian dari memastikan bahwa kebutuhan kesejahteraan bisa ditingkatkan. Lalu hak-haknya sebagai pekerja harus diberikan. Menurut saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.